Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septia Sananda, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Madiun. Dan kali ini saya akan mempresentasikan penilaian kemajuan pelaksanaan PHP 2D di Desa Nggaron. Kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Permasalahan yang terjadi yaitu masyarakat kelompok sasaran membuat desain baru, sehingga metode yang dilakukan yaitu mencari sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai aksen dari batik ini sendiri. Setelah bertanya kepada beberapa masyarakat, kita menemukan bahwa tanaman juwet ini bisa digunakan menjadi ciri khas dari batik ini. Karena tanaman juwet di sini cukup terkenal, sehingga dalam batik ini kita memberikan corak bunga juwet dan juga buah juwet. Selain itu, kita juga menggunakan corak gerabah karena sebagian besar masyarakat Desa Nggaron ini juga penghasil gerabah. Dan tidak lupa dalam setiap batiknya, ini kami memproduksi yaitu menggunakan ada teknik ciprat. Sehingga batik Desa Nggaron ini kombinasi antara batik ciprat dan juga batik tulis. Kemudian masyarakat sasaran juga sudah membuat nama atau brand dari batik ini, yaitu Gamurya, Nggaron Muda Berkarya. Untuk pelatihan yang dilakukan, kita meminta bantuan oleh Ibu Kartika Suci Paramida sebagai produsen yang sudah terdahulu terjun di dalam batik untuk mengajarkan teknik dasarnya. Kemudian kita akan melanjutkan produksi kami tim PHP 2D dan juga masyarakat sasaran. Selain itu, adanya pembuatan media sosial, yaitu web toko pribadi Gamurya, ada Shopee dan juga Tokopedia untuk memudahkan dalam pemasaran sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, luaran wajib, dan luaran tambahan yang dapat dicapai. Pendekatan dengan masyarakat sasaran memberikan sosialisasi mengenai program yang diadakan di desa, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat sasaran. Indikator keberhasilan saat ini, masyarakat mulai produksi batik kombinasi antara ciprat dan tulis setiap minggunya. Nah, di samping ini ada beberapa foto dari bahan-bahan batik, ada kompor listrik, malam, kemudian canting, ada gawangan, dan masih banyak lagi. Kemudian foto selanjutnya yaitu foto produksi masyarakat di setiap minggunya setelah kita mengagendakan jadwal yang sudah terlaksana. Sehingga saat ini mulai produksi masyarakat. Nah, di produksi ini kita membuat kelompok-kelompok. Ada yang mengeblat, ada yang menyanting, ada yang mewarnai, dan juga pelorotan sehingga nanti produksinya bisa berjalan dengan cepat. Untuk luaran wajibnya berupa video yang sudah diupload di YouTube, kemudian publikasi di media sosial berupa kegiatan-kegiatan kita di Instagram, kemudian poster yang sudah dibuat. Namun ada satu kegiatan yang belum terlaksana dan akan terlaksana insya Allah di bulan November ini, yaitu adanya pameran batik di Balai Desa. Untuk luaran tambahannya sendiri berupa publikasi di media massa yaitu Berita Times Indonesia. Dan untuk jurnal kita masih dalam proses. Tingkat pencapaian indikator atau jumlah indikator yang dapat dicapai. Yang pertama yaitu kita melakukan sosialisasi, sehingga kita memperkenalkan apa yang harus kita lakukan, apa yang tim PHP 2D lakukan di desa tersebut. Kemudian minggu selanjutnya kita melakukan pelatihan membatik yang pertama. Di latihan membatik pertama ini kita mengadakan teknik mencanting yang benar itu seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan membatik yang kedua, yaitu dengan teknik pewarnaan dan juga water glass. Pelatihan yang berikutnya yaitu pelatihan membatik. Yang ketiga yaitu pelatihan tidy, yaitu pewarnaan yang sangat populer saat ini sehingga masyarakat nanti bisa mengembangkannya lagi. Selain itu kita juga ada teknik pelorotan dan juga penggodokan dari batik yang sudah dilakukan minggu berikut sebelumnya. Yang kelima ada pelatihan pemasaran, dan di latihan pemasaran ini kita mengajarkan bagaimana masyarakat dapat memasarkan di media sosial.
Yang keenam, pelatihan pemasaran. Nah, pemasaran ini berupa packaging, di mana kita melatih packaging sehingga sampai di konsumen nanti secara rapi, yaitu kita ada hardbox dan juga paper bag. Yang berikutnya kegiatan produksi. Nah, di kegiatan produksi ini kita sudah melakukan setiap minggu dari kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya yaitu kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, alat, metode, dan komponen bahan. Di biaya ini sudah disalurkan pada pembelian alat, kemudian bahan, transportasi untuk tim, transportasi untuk bahan dan alat, konsumsi dan pelaksanaan kegiatan, pengemasan batik ini, dan juga biaya untuk pembuatan pemasaran itu sendiri. Nah, kemudian personil. Personil kita terdiri dari tim Orgamawa sendiri, tim PHB 2D, kemudian 2 kelompok sasaran masyarakat yang kurang lebih berjumlah 21 orang. Yang selanjutnya yaitu waktu pengadaan kegiatan setiap minggu, yaitu 2 kali dari Jumat dan juga Sabtu. Untuk hari Jumat biasanya tim PHB 2D menyiapkan bahan dan alat untuk hari Sabtu, dan kemudian hari Sabtu kita melaksanakan jadwal yang sudah ditetapkan. Untuk alat, penyediaan alat sudah dicukupi, pembelian menggunakan uang PHB 2D, yaitu pembelian alat seperti kompor listrik, kemudian canting, kemudian gawangan, kemudian pewarnaan, dan lain sebagainya. Metode pelaksanaan kami mengunjungi desa dengan protokol kesehatan. Pihak desa sendiri juga sudah mengimbau bahwa berkerumunan itu tidak lebih dari 30 orang di desa tersebut. Dan komponen bahan yang sudah kita salurkan yaitu berupa yang sudah saya jelaskan, berupa kompor, canting, kain, malam, water glass, pewarnaan, dan alat-alat penunjang lainnya. Komponen tim. Kekompakan tim, intensitas atau frekuensi komunikasi dengan dosen, melakukan komunikasi dengan dosen pendamping ketika ada masalah, kemudian jadwal-jadwal yang akan kita lakukan, kita berkonsultasi dengan dosen. Nah, selanjutnya yaitu presentasi mahasiswa yang terlibat. Nah, mahasiswa yang terlibat ini berjumlah 15 mahasiswa, dan setiap kegiatan kita memiliki absen agar mengetahui siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Nah, untuk selanjutnya, peran apa saja yang telah dilakukan dosen? Yaitu membimbing dengan mengarahkan etika kita berada di desa itu seperti apa. Kemudian mengarahkan ketika ada permasalahan, berkomunikasi dengan pihak desa, dan mengecek monef yang diupload pada web PHB 2D. Nah, kemudian potensi keberlanjutan. Presentasenya 60-65, karena kita melihat dari antusias masyarakat sangat ingin melanjutkan setelah pelatihan-pelatihan yang telah kita berikan, kemudian alat dan bahan yang sudah kita berikan, pemasaran-pemasaran yang sudah kita berikan, masyarakat menginginkan ini berjalan terus, menjadikan penghasilan untuk mereka selanjutnya. Dan itu keberlanjutan dari program yang Hima PAUD lakukan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.